Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiah seperti sekarang ini. Ucapan terima kasih saya berikan kepada Productive Girls Community atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan tema kita pada kali ini, yaitu Your Mind is Your Life. Kenapa sih ambil tema ini? Sebenarnya apa yang ada di dalam tema kita kali ini? Jadi teman-teman, di sini saya punya 6 poin yang akan kita kaji bersama, kita sharing sama-sama. 6 poin diantaranya yaitu ada what, ada why, ada who, ada when, ada where, dan ada how. Pokoknya ada apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Sebenarnya dari poin what, apa sih itu hidup dan apa itu pikiran. Nah, jadi teman-teman, hidup itu luas maknanya. Setiap orang punya definisi hidup masing-masing. Salah satu makna kata hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Versi saya, hidup itu adalah pilihan. Asik kan teman-teman? Pasti teman-teman juga udah gak asing dengan kata hidup adalah pilihan. Itu menurut saya. Lanjut, apa itu pikiran? Jadi teman-teman, pikiran itu adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Jadi, tujuan, rencana, dan keinginan ini saling berkaitan teman-teman. Kalau teman-teman punya tujuan, tidak punya rencana, dan tidak punya keinginan, itu semua tidak akan pernah terjadi. Jadi, antara tujuan, rencana, dan keinginan itu harus saling bekerja sama. Dengan adanya tujuan, kita akan punya rencana bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi, jika sudah punya rencana, tidak punya keinginan untuk melakukan rencana tersebut, itu tidak akan sampai pada tujuan yang teman-teman inginkan. Jadi, seperti itu teman-teman. Kemudian, poin yang kedua yaitu tentang why. Kenapa kita harus berpikir dengan baik, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, menurut saya berpikir baik itu bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu yang harus kita anggap wajib. Kenapa? Bagi saya berpikir baik itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan, baik itu mental maupun fisik. Dengan berpikir positif, pandangan kita akan lebih terbuka untuk menerima kenyataan hidup. Berpikir positif juga membuat hidup berkembang menjadi lebih baik. Berpikir positif membuat kita menemukan rasa nyaman, bahagia, dan juga tentram. Tapi, cobalah untuk berpikir baik menurut versi Sang Pencipta, bukan karena yang lainnya. Karena belum tentu teman-teman, apa yang kita anggap baik, juga baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi intinya teman-teman, tetaplah berpikir dan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, itu poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga, where, di mana sih kita bisa berpikir dengan baik dan mendapatkan hidup yang baik? Nah, yang pertama, di mana kita bisa berpikir dengan baik? Menurut saya teman-teman, tempat terbaik kita untuk berpikir itu adalah hati. Iya, itu menurut saya. Gak tahu kenapa kalau saya berpikir pakai hati itu nyampe teman-teman. Dapat gitu damage-nya. Dan hati itu sulit untuk dibohongi teman-teman. Maka itu, untuk mendapatkan pikiran yang baik, cobalah bersihkan hati kita. Jauhkan pikiran dan lingkungan yang toksik untuk kita. Karena kalau kita berada di dalam lingkungan yang toksik, hidup kita akan berada di bawah tekanan. Ini yang pernah saya rasakan. Jelas yang teman-teman. Bagi saya berpikir dengan baik dibutuhkan hati yang tenang, damai, tentram, dan juga nyaman tentunya. Setelah kita mendapatkan pikiran yang baik, maka otomatis hidup kita juga jauh lebih baik. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu who. Siapa yang membuat pikiran dan hidup kita menjadi lebih baik? Nah, ya ini lagi-lagi teman-teman versi saya. Kalau ditanya siapa, saya akan jawab yaitu diri saya sendiri. Dan selain diri kita sendiri yang bisa menjadikan pikiran dan hidup kita menjadi lebih baik, orang terdekat kita juga bisa. Tapi perlu digarisbawahi. Karena ada orang yang terdekat kita, tapi orangnya toksik gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Selain diri sendiri, orang terdekat kita juga bisa membuat pikiran dan hidup kita menjadi lebih baik, tetapi bukan orang yang toksik. Jadi misalnya seperti contoh selain diri kita yang bisa membuat pikiran dan hidup kita menjadi lebih baik itu orang tua. Orang tua itu punya 1001 motivasi bagi anaknya. Apapun itu, orang tua berusaha untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Namun teman-teman, setiap hidup ini pasti akan ada perubahan. Nah, ketika datang perubahan itu, perubahan menjadi sebuah tantangan yang bisa membuat kita mampu menjalani hidup dengan lebih baik dari sebelumnya. Itu ya teman-teman. Poin yang selanjutnya itu when, kapan. Kapan kita bisa mulai berpikir positif dan memperoleh hidup yang baik? Kapan teman-teman? Apakah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun ke depan? Ya, jadi jawabannya itu semua salah. Kapan kita bisa mulai berpikir positif dan memperoleh hidup yang baik? Jawabannya adalah sekarang, mulai detik ini juga. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Belajar untuk memaafkan masa lalu dan menerima dengan lapang dada. Bismillah, ikhlas. Bisa ya teman-teman? Karena kalau teman-teman belum bisa ridho terhadap masa lalu, maka ya sulit untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena itu akan selalu terngiang-ngiang, terasa dihantui oleh masa lalu, terbayang-bayang. Seperti itu teman-teman. Kemudian poin yang terakhir, ini tentang how, bagaimana kita bisa mendapatkan pikiran dan hidup yang baik. Lakukan cara berpikir positif ini teman-teman. Berpikir positif dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa teknik yang telah terbukti efektif dalam membantu seseorang mengubah persepsinya. Bagaimana cara berpikir positif yang bisa kita terapkan? Nah, diantaranya ada biasakan bersyukur. Sebagai orang yang sering kali membandingkan dirinya dengan orang lain yang hidupnya terlihat lebih bahagia, hal ini bisa membuat iri, dengki, dan juga rendah hati teman-teman. Oleh sebab itu, biasakanlah untuk bersyukur agar pikiran tetap positif dan hidup lebih terasa berarti. Kita dapat mensyukuri apapun yang telah kita miliki, baik keluarga, teman, pekerjaan, ataupun hal-hal yang lain yang membuat kita bahagia. Kemudian, lihat sisi baiknya. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kapanpun dan dimanapun,
Ketika kita dihadapkan pada suatu persoalan, fokuskanlah pikiran kita pada hal-hal yang baik yang ada di balik persoalan tersebut. Meskipun hanya berupa hal kecil. Misalnya, ketika kita ada rencana nih, mau kumpul sama teman-teman. Nanti sore kita ke taman yuk gitu ya. Terus udah deal nih, oke, sampai jumpa di taman nanti sore. Mungkin H-2 jam sebelum pergi ke taman, salah satu temen di antara kita itu membatalkan, sorry ya teman-teman, kayaknya saya nggak jadi nih ke taman. Kenapa? Karena mungkin membantu orang tua atau karena ada pekerjaan sekolah. Nah, itu sebaiknya kita bersikap, oh iya nggak apa-apa, alhamdulillah punya waktu luang gitu kan, buat istirahat, buat me time, buat kumpul dengan keluarga gitu. Hindari rasa kesal atau kecewa karena itu akan membuat pikiran kita menjadi lebih negatif gitu ya, menjadi negatif. Kita harus belajar mengabaikan pikiran negatif tersebut. Seperti contohnya pikiran negatifnya itu, ya padahal kan udah mau kumpul gitu, kenapa sih dia membatalkan gitu aja, atau gitu mah tadi nggak usah disetujuin gitu ya. Itu harap dihindarin. Kemudian yang kita lakukan adalah berbicara hal positif pada diri sendiri. Seseorang dapat menjadi kritikus yang buruk bagi diri sendiri. Seiring waktu, hal tersebut dapat menyebabkan kita untuk membentuk opini negatif tentang diri kita sendiri yang akan sulit dihilangkan. Oleh karena itu, untuk menghentikan hal tersebut, kita harus berbicara hal positif pada diri kita sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam cara kita berbicara pada diri sendiri dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengatur perasaan, pikiran, dan perilaku kita ketika berada di bawah tekanan. Hindari menyalahkan diri sendiri ya teman-teman. Seperti, saya mengacaukan acara ini gitu. Akan tetapi gantilah kata-kata dengan saya akan mencoba memperbaikinya gitu. Yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu lebih banyak tersenyum. Nah, kita sudah pernah dengar kan? Sering kali kita mendengar bahwa senyum itu adalah ibadah. Nah, selain ibadah, ternyata senyum juga bisa membawa pikiran kita jauh lebih positif. Tersenyum dapat membuat kita lebih tenang dan berpikir positif. Dalam sebuah penelitian, orang-orang yang tersenyum ketika melakukan tugas yang penuh tekanan merasakan lebih positif setelahnya. Nah, nanti teman-teman bisa coba nih, ketika teman-teman dapat tugas yang sekiranya kok kayaknya tugasnya berat banget ya, susah banget ya gitu ya. Coba sambil mengerjakan senyum gitu. Senyum di saat sambil mengerjakan daripada yang tak menunjukkan ekspresi apapun. Jadi, meski sedang mendapatkan persoalan, tegarkan diri kita untuk cobalah tersenyum. Kemudian selain tersenyum, kita bisa melakukan tertawa. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat mengurangi stres, kecemasan, dan juga depresi. Hal ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan membuat beban yang kita miliki terasa berkurang. Perbanyaklah tertawa dengan menonton video lucu, film komedi, ataupun membuat lelucon dengan anak-anak. Bukan berarti ini kita tertawa tanpa sebab ya teman-teman. Kalau tertawa tanpa sebab, jadinya kayak horor nggak sih gitu kan? Gak ada angin, gak ada hujan, kok tiba-tiba ketawa terbahak-bahak, apalagi gitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan optimisme. Belajar berpikir positif ibarat menguatkan otot, sebab semakin kita sering menggunakannya, maka semakin kuat pikiran tersebut. Untuk memiliki pikiran positif dapat dilakukan dengan mengembangkan optimisme. Optimisme membuat kita tidak akan takut gagal dan melihat sesuatu hal dengan positif. Namun, kita juga tidak boleh terlalu optimis secara berlebihan, karena malah akan membuat kita menjadi orang yang terlalu percaya diri gitu ya teman-teman. Selain itu juga berbuat baik
Nah, berbuat baik dapat membuka pikiran kita tentang orang lain. Terkadang kita mungkin hanya melihat orang dari penampilannya saja dan langsung memiliki pemikiran negatif tentangnya. Padahal kita tahu apa yang ada di dalam hatinya. Padahal kita tidak tahu gitu ya. Apa sih yang ada di dalam hatinya? Oleh sebab itu, berbuat baik akan mengubah pikiran kita menjadi lebih positif. Selain itu, kita juga dapat lebih menghormati dan menghargai orang lain. Jangan ragu untuk menunjukkan sikap positif pada siapapun, teman-teman. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah istirahat. Nah, sebagai manusia kita sangat memerlukan istirahat gitu ya, untuk menenangkan diri. Beristirahat dapat menyegarkan pikiran kita sehingga kita tuh dapat berpikir secara jernih dan positif. Tak hanya itu, beristirahat juga dapat menyingkirkan rasa cemas dan khawatir yang kita rasakan. Yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu hilangkan drama. Ketika merasa terpuruk, kita mungkin merasa hidup kita adalah hal yang paling menyedihkan di dunia. Paling menyedihkan. Padahal mungkin kenyataannya tak seburuk itu, teman-teman. Mendramatisir kehidupan justru akan membuat hidup kita menjadi terasa lebih menyedihkan dan pikiran kita menjadi penuh kekacauan. Untuk mengatasi hal tersebut, jauhkanlah diri kita ini dari pikiran-pikiran drama seperti itu. Menjadi pemikir positif justru akan membuat kita segera bangkit. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah berada di sekitar orang-orang positif. Nah, ini tentu ya, kan ada tuh kita sering dengar kalau berkumpullah dengan orang yang penjual parfum, maka kita akan kecepretan wanginya. Gitu ya. Ada juga hindari orang-orang yang kerjanya kayak memotong besi, nanti kita ikut kecepretan panasnya gitu kan. Ini juga tahu nggak sih teman-teman, jika negativitas dan positivitas bisa menular. Nah, ketika bergaul dengan toxic people, kita bisa ikut terpengaruh dan mengikuti kebiasaannya. Begitu juga sebaliknya, ketika bergaul dengan orang-orang positif, maka hal positif akan menular pada diri kita. Seperti itu. Berada di sekitar orang-orang positif telah terbukti dapat meningkatkan harga diri dan peluang kita untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, bergaullah teman-teman dengan orang-orang yang dapat membawa kita ke sisi yang lebih baik. Kemudian, yang selanjutnya itu membayangkan masa depan yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa membayangkan masa depan yang baik, entah mengenai karir, hubungan, ataupun hal lain yang membuat kita lebih bahagia di masa sekarang. Hal ini tentu bisa membuat kita berpikir positif dan tak mencemaskan apa yang terjadi di masa depan. Apalagi jika kita sudah menyerahkannya kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan masa depan saya kepadamu ya Allah. Sekarang saya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Namun jangan sampai terlena untuk melamun saja gitu ya teman-teman. Kalau saat ini kita sedang membayangkan masa depan kita, wah seperti ini. Jangan hanya melamun saja. Tapi kita harus juga bisa menunjukkan tindakan untuk mencapai tujuan atau hayalan yang kita pikirkan tadi. Membiasakan diri melakukan berbagai cara berpikir positif dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan ada banyak ya teman-teman, mulai dari tertawa, ada yang tersenyum, seperti itu ya, dan lain-lain. Jadi mulailah untuk berpikir positif agar hidup menjadi lebih indah. Itu teman-teman sebagai bahan sharing yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Karena jujur saya masih istilahnya tuh masih baru dalam menyampaikan sebuah pesan-pesan atau sharing seperti ini. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
Sampai jumpa di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.